kurang umum tapi orang ngerti lah. Meningitis, Pak. Ya, Olga meninggal karena Meningitis meningitis bakteri. Siapa lagi yang meninggal karena meningitis bakteri? Satu aja yang benar. Anaknya Dewi Yul dulu yang bisu, Giska namanya ya. Itu juga meningitis bakteri. Ingat, meningitis yang di cover perut itu hanya meningitis karena bakteri. Kalau meningitis karena apa, Bu? Virus dan jamur itu nggak di cover. Contohnya Ashanti itu meningitis virus sekarang bisa aktivitas lagi. Karena meningitis bakteri berat itu 96%-nya pasti meninggal. Koma lama dulu, kayak Olga koma lama ya, kemudian meninggal. 4%-nya habis koma lama sembuh, survive dia, tapi pasti lumpuh, nggak bisa melakukan aktivitas lagi. Ya, tumor jinak di otak, tindakan bedah bypass jantung itu juga warna biru. Luka bakar, hati-hati luka bakar kalau di PCB itu derajat 3 20% luasnya yang terbakar derajat 3. Ya, dokter ahli luka bakar sudah membagi yang mana derajat 1, yang mana derajat 2, yang mana derajat 3. Pak, ini kan sama dengan CCB 61 kan? Iya. Standar. Iya, kan harus tahap akhir kondisi kritisnya. Ya. Kemudian yang warna hitam penyakit yang probabilitasnya jarang diklaim oleh nasabah atau mungkin orang di luar sana juga. Iya, ini pepeng kena sklerosis multiple. Ini penyakit syaraf nggak ada selubungnya, jadi kayak kabel langsung kelihatan tembaganya syarafnya, gampang konslet. Orang kalau kena sklerosis multiple ini autoimun, kekebalan tubuhnya hilang. Ya, dan masih banyak kondisi kritis yang lain. Yang paling lama ngeklaimnya yang mana di antara 61 kondisi kritis? Anda ingat nggak? Kalau misalnya serangan jantung, itu kan simple. Pokoknya nasabah terpenuhi 3 kondisi di antara 5, sudah sering merasakan nyeri dada yang khas menjalar sampai punggung, enzim CKMB, enzim troponin naik, gelombang elektrokardiografinya berubah secara signifikan, bisa klaim. Ya, ya ini harus mengalami cacat syaraf 6 bulan ke depan, agak lama. Ada yang lebih lama. Yes, Pak Albert ingat ya. Gimana Pak kalau kehilangan kemampuan bicara? Bisunya sekarang kehilangan kemampuan bicara bisa karena kecelakaan atau sakit. Ya, harus bisunya bertahan 12 bulan alias tahun. Pak, habis itu baru klaim dibayar. Pak, harusnya ini kan pengajuannya kan 15 hari. Pokok masih hidup. Oh enggak ada survival period malahan PCB itu sama kayak CCB. Yang ada survival itu kan cuma ESCC. Ya, Anda ingat ya? Sama MCC dulu. CCB plus kan juga 15 hari. CCB plus enggak ada survival period, cuma ada waiting. Setelah 15 hari baru kita bisa pengajuan. Itu ESCC. Hati-hati. Itu ESCC. Survival period 14 hari, bukan 15 hari. Ya, ESCC yang ada masa bertahan hidup. Ini nggak ada masa bertahan hidup. Apa mau jelasin pertanyaannya Pak Sugiono? Apa itu? Ya tadi angioplasti. Terus misalnya kalau gini loh Pak, misalnya kan dia harusnya angioplasti, tapi kan belum 90 hari. Nah, terus kenapa itu nggak di-cover jadi? Nanti ya ada slide-nya kok. Kok terus nggak sabaran gitu saja. Tak private loh nanti ya. Tak private di Cinema XX1. Self speech. Oh iya, ini self speech-nya gampang. Self speech itu apa sih Bapak Ibu self speech? Bagaimana membunyikan supaya Anda lebih gampang. Self speech-nya PCB itu dengan secangkir kopi atau segelas kopi. Nanti di PPA Plus juga sales pitch-nya pakai segelas kopi, cuman harganya lebih mahal, 41 ribuan lah kalau nggak salah per hari. Kalau ini ukuran tall, PPA ukuran venti lah ya, atau grande. Nah ya, ini siapa yang setiap hari minum kopi? Bikin sendiri atau beli? Beli ya.
Ini yang beli asumsinya, bukan kopi bikin sendiri di rumah dengan modal 1 sachet ABC susu, ya. Kalau 1 sachet ABC susu cuma berapa, Bu? 2.000, ya. Nggak nyucuk nanti sama sales page-nya. Beli Starbucks per hari. Kan ada orang tuh yang gaya hidupnya setiap hari minum Starbucks. Kayak Bu Nini itu, salah satu direksi kita. Itu kalau di Kokas setiap hari harus minum Starbucks, sudah hafal OB-nya. Baristanya selalu udah setiap pagi udah tersedia selama Bu Nini nggak keluar kota. Udah ditulisin, udah tahu jenis kopinya apa, pakai gulanya gimana, susunya pakai yang seperti apa. Nah, kalau Anda punya nasabah yang setiap hari minum kopi, asumsi segelas kopi 37.000 sekian, berarti dia setahun mengeluarkan uang untuk kopi tersebut 13.560.000. Itu baru setahun. Kalau 15 tahun bertahan terus lifestyle-nya, berarti dia mengeluarkan untuk segelas kopi 203.400.000. Ya. Beli kopi aja bisa. Kenapa nggak beli PCB dengan harga segelas kopi tadi per hari? Ya, dengan asumsi preminya 13.560.000 dibayar tahunan, jangka waktu 15 tahun. Ini asumsi pria 30 tahun. Dia dapat UP 500 juta kalau meninggal atau kena kondisi kritis. Ya. Kalau bertahan hidup sampai usia 88, 500 jutanya juga cair. Meninggal karena kecelakaan dapatnya 1,5 M. Betul ya? Dan kalau polisnya bertahan sampai 20 tahun, balik nggak duitnya ini Bapak Ibu? Kembali 203.400.000. Kalau beli kopi duitnya balik nggak? Enggak. Tapi kalau beli PCB, uang pasti kembali. Ini menarik nggak Bapak Ibu? Duit pasti kembali segini. Menarik untuk nasabah konservatif. Tapi kalau Anda prospek nasabah yang tipe profil resikonya agresif, nggak cocok. Dia akan ngambil kalkulator financial planning. 203.400.000 sekarang, present value-nya berapa? Inflasinya berapa persen? Present value dengan future value beda atau sama? Hati-hati, ini udah segmented produk ini, ya. Yang cocok menjual produk ini siapa Bapak Ibu? Agent baru. Siapa di sini yang agent baru belum 30 hari? Tuh pokoknya baru kemarin Fastat, MFC ya. Ini juga baru MFC kemarin ya. Siapa lagi? Ibu udah berapa bulan? Baru 2 minggu. Wah, ini masih baby agent. Yang lain udah senior agent, ya kan? Namanya juga masih baby, ngomong aja harus diajarin. Betul Bu ya, ini salah satu sales pitch yang harus Anda hafalin. Anda ngomong aja yang sama setiap hari seperti ini ke 3 orang baru, diteladani terus. Segelas kopi, dan seterusnya. Cuman harus disesuaikan juga ya. Saya pernah kali di Lamongan jelasin ini, langsung pesertanya ngacung. Pak, di sini kopi cuma 5.000. Terus gimana saya ngomong ini, Pak? Itu 1 hari dapat jirigen, Pak, nggak 11. Bisa ngelek terus matanya minum kopi sak jirigen. Ya sesuai sendiri lah ya. Sedih ganti-ganti kan. Ini komisi. Berarti yang menarik yang mana? Yang tahunan dan 15 tahun. 35%, 30, total 65. Ini yang tadi dikatakan Pak Sugiono kecil ya. Single premi cuma 5% dan cuma 1 kali. Ya nanti akan jadi bahan. Ini kan baru 3 bulan produknya. Apinya beda-beda. Ini masih ngomongin komisi. API-nya ini. Contoh. Kalau nasabah bayarnya tahunan itu sebetulnya diskon 1 bulan premi. Ya. Contoh nasabah bayar premi 1 juta per bulan. Premi 1 juta bulanan. Ya, kalau nasabahnya bayar bulanan, berarti dia kan setiap bulan bayar 1 juta. Berarti selama setahun dia mengeluarkan uang berapa? 12 juta. Tapi kalau 3 bulanan harusnya kan 3 juta. Betul ya? Tapi nasabah dapat faktor pengalih 2,9. Berarti preminya cuma 2,9 juta. Ngirit 100.000. Kalau yang per 6 bulanan harusnya 6 juta, dia
dapat faktor pengalih 5,7, 5.700.000. Kalau yang tahunan ada faktor pengalih 11. Berarti nggak diskon 1 bulan premi. Ketika Anda generate di Proofforce, ISKS, udah masukin UP 15 tahun dan tahunan, yang tampak di proposal itu sudah include diskon 1 bulan premi. Jadi Anda nggak boleh jelasin, Pak, yang ini nanti akan dapat diskon 1 bulan lagi, berarti double itu. 2 bulan kalau Anda ngomongin gitu. Salah, itu sudah termasuk diskonnya. Ya, tapi API-nya tetap full. API-nya nggak kena faktor pengalih. Ya, API-nya. Tapi tetap beda untuk nasabah. Nasabah yang bayar bulanan, premi yang masuk ke Prudential berapa per bulan? Per tahunnya berarti? 12 juta. Yang bayarnya tahunan? 11. Efeknya apa di nasabah? Nilai tunainya di tahun lebih gede yang bulanan. Iya. Ya dong. Kan duitnya juga lebih banyak yang masuk ke tahun. Sama ya, saya belum perhatiin. Nanti kita cek. Ya itu makanya banyak ketidakjelasan di situ. Ya. Ini kalau single pay atau premi tunggal, UP 500 juta, premi tunggalnya 75 juta sekian. Berarti komisinya sekian, API-nya sekian. Ya. Spesifikasi produknya tradisional. Mata uangnya rupiah, belum ada dolar, usia masuk 1 sampai 60, next birthday. Pemegang polis minimal 21 atau 18 tahun, asal sudah menikah nggak apa-apa, minimal premi 300.000 per bulan. Kalau tahunan 3,3, kalau single premi 12 juta. Periode pembayaran premi bisa sampai 15 tahun, tapi untuk nasabah umur 51 sampai 60 pilihan 15 tahunnya nggak ada. Grace periodnya sama kayak PGP. Ya, contoh nasabah bayar bulanan, jatuh temponya setiap tanggal 2 Februari bayar aman, 2 Maret bayar aman, 2 April bayar aman, 2 Mei nggak bayar, langsung lapse nggak Bapak Ibu? Enggak, ditunggu sampai H-1 jatuh tempo bulan berikutnya. Kalau sampai 1 Juni belum tentu 30 hari. Iya, apa? Pokoknya H-1 jatuh tempo bulan berikutnya. Itu aja. Gitu ya. Saya mau tanya yang tadi pembayarannya Pak, yang setiap tahun kan 11 bulan. Saya nasabah sampai 1 tahun misalnya, itu terus Pak. Terus. Jadi selama 15 tahun dia bayarnya cuma 11 juta. Itu banyak yang keliru juga tuh pas awal-awal, dipikirnya cuma tahun pertama. Diskon 1 bulan preminya. Ya setiap bulan diskon terus. Setiap tahun, sorry. Sampai masa pembayaran preminya berakhir. Gitu Mbak Betty ya ini. Beta kok Betty. Betul. Apa? Kalau terjadi perubahan pembayaran gimana? Bisa? Maksudnya? Dari 1 tahun ke Boleh, tapi nanti nilai tunainya menyesuaikan. Nanti ada contohnya. Ya, Pak. Itu tadi kan dapat diskon 11 juta ya. Jangan pakai kata diskon deh ya, hemat 1 bulan premi. Diskon kesannya kayak matahari departemen store. Apa Pak? Di tahun ke-20 itu pengembalian nilai tunainya sesuai dengan itu. Iya, kalau 11 jutanya apa 12? 11 premi yang masuk ke Pro kalau itu. Kalau 12 keren. Itu ideal banget. Hidup kan jauh dari ideal, Bu. Begitu juga dengan pasangan kita. Kok jadi curhat ya? Free look period. Nilai jualnya kan. Iya, langsung closingannya tambah banyak ya. Iya. Free look period sama kayak PGB 14 hari sejak polis diterima nasabah. Ya? Apa? Enggak, premi backdate enggak ada. Premi backdate itu cuma ada di PGB. Emang nggak bisa PGB? 60 ya Pak. 60 pun nggak bisa. 59 maksimal. harusnya 60 ke atas. Banyak banget Bu maunya dari tadi. Satu-satu ya dikabulkan Pro. Iya. Underwritingnya full, bukan SIO, bukan GIO. Nah ini penting nih.
Maksimal UPCC harusnya per jiwa tuh cuma 12M. Jadi kalau nasabah sudah punya PGB, CCB-nya 12M, harusnya sudah nggak boleh nambah PCB. Harusnya. Karena per jiwa udah maksimal kondisi kritisnya. Tapi boleh nggak di prospek PCB? Boleh. Itu namanya nasabah masuk perhitungan fakultatif. UP-nya gede berarti. Akan ditawarkan dulu ke REAS. Ya, jadi kalau mau lebih dari 12M tetap bisa sebetulnya. Ya. Pak Farid, ya. sharing aja Pak yang tadi PCB. Jadi ulang tahun besoknya beda sehari aja udah beda. Udah nggak bisa. Ya, kejadian. Itu kayaknya kita sempat diskusi waktu itu. Iya itu Pak. Ya. Jadi nggak bisa backdate memang. Jadi suruh nge-push nasabah sebelum ulang tahun cepat-cepat. Sarankan PGB kalau udah mepet-mepet nggak bisa gitu. Meskipun mungkin banyak pengecualian substandar, tapi kan masih ada proteksi. Maksimal UPCC untuk tertanggung anak atau pasangan yang nggak punya income cuma 2M. Kalau pasangannya nggak punya PCB atau saudaranya nggak ada yang punya PCB. Tapi kalau pasangannya juga punya PCB atau saudaranya kakak adiknya punya PCB, itu bisa sampai maksimal 5M. Ya. Ini untuk manfaat kecelakaan yang 200% tadi sudah saya jelasin. Oke. Nah ini tabel medikalnya Bapak Ibu. Sama persis ini yang non PEC ya. Kalau yang PEC ada sendiri. Sama kok. Yang production club kembali kapan ya? Balik ke sini. Anda tahu nggak teman-temannya kan ada yang berangkat ke Berlin, balik ke Indonesia kapan? Tanggal 13. 13 sudah pada pulang? Iya, tanggal 6. Iyalah ya harusnya nyoblos. Extend nyoblosnya di sana, ada TPS di Berlin. Di Belanda. Belanda harusnya ada ya di kedutaan. Ini contoh proposal. Ini nasabah namanya Pak Mustafa, umur 30 tahun, pria bukan perokok, UP 1M. Dimasukin sama agennya, jangka waktunya 15 tahun, tahunan bayarnya, tergenerate premi 24.860. Ini ada manfaat PCB-nya kayak tadi yang sudah saya jelaskan, dan ada perhitungan nilai tunai secara simple, tapi yang detail di halaman ini. Kolom paling kiri adalah tahun polis, ya. Kolom kedua adalah usia nasabah. Kolom ketiga premi yang disetahunkan, yang dibayar nasabah setiap tahun. Ini akumulasi bayar premi tahun pertama, ini tahun kedua, berarti tahun pertama tambah kedua, tahun ketiga totalnya sekian, tinggal nambah-nambahin aja. Ini nilai tunainya, ya, nilai tunai yang bisa disurrender di sini. Nah, janjinya perlu tadi kan di tahun ke-20 premi yang dibayarkan kan akan kembali full. Selama 15 tahun nasabah mengeluarkan uang 372.900.000. Di tahun ke-20 juga sama, 372.900.000. Ya. Kalau nasabah surrendernya di tahun ke-25, berarti dapatnya lebih dari 100% alias 482 juta. Kalau nasabah surrendernya di tahun ke-17, pasti kurang dari 100%, dapatnya 209 juta. Atau mungkin nasabahnya sudah surrender di tahun ke-5. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh, dapatnya cuma berapa? 14 juta. Padahal dia udah mengeluarkan premi kepruk 124 juta. Rugi nggak? Rugi. Ya, hati-hati kalau nasabahnya substandar dan harus ekstra premi. Ya, Pak Mustafa masuk dengan premi 24.860. Submit. Ternyata muncul pendingan substandar karena mungkin kondisinya overweight. Preminya nggak bisa 24.860, harus 28 juta. Ya, berarti setiap tahun dia harus bayar berapa? 28 juta, tapi nilai tunainya tetap mengacu di yang 24.860. Ekstra premi tidak ditanggung. Prudential tidak menanggung ekstra premi akibat substandar, tidak diperhitungkan. Ya. Terus
Nanti ada berikutnya lagi sendiri. Polis akan berakhir kapan? Penebusan polis disetujui oleh Prudential. Polis menjadi lewat waktu, lapse. Tanggal akhir pertanggungan asuransi PCB 88. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh penanggung. Tertanggung meninggal. Satu atau lebih pengajuan klaim manfaat asuransi kondisi kritis yang menyebabkan 100% dari UP PCB harus dibayarkan. Contohnya nasabah di PGB-nya klaim CCB sudah terpenuhi stroke-nya CCB dengan PCB sama apa beda? Sama kan? Ya berarti PCB-nya harus klaim juga. Mana yang lebih dulu terjadi? Itu otomatis atau pengajuan? Pakai form sih, cuma nanti akan ada pemberitahuan dari pusat bahwa PCB-nya juga harus ditebus. Pak, itu nilai tunai kalau meskipun dunia gonjang-ganjing tetap pasti segitu ya Pak? Gonjang-ganjing, kondisi keuangan gonjang-ganjing. Jelek. Ya. Itu kelebihannya PCB. Meskipun resesi, pada saat tahun ke-20 mungkin nasabah PGB mengalami kekhawatiran kayak tadi. Kalau narik bakal rugi. Tapi nasabah PCB di tahun ke-20 tetap aman. Surrender tetap keluar seperti yang tercantum di putusan. Tapi dia kalau misalnya mau lanjut tahun ke-16 bayar nggak perlu ya? Nggak bisa? Oh, bayar nggak bisa? Nggak bisa ya? Jangka waktunya cuma itu aja. Maksimal 15 tahun. Bentar Pak ya. Ya. Ya, Pak Farid, kalau misalnya nasabahnya punya lebih dari satu polis PCB, Ya. kemudian kena kondisi kritis dan klaim satu polis aja, apakah yang lain otomatis akan cair juga? Pasti semuanya cair. Walaupun cuma klaim satu polis. Karena kan itu hitungannya per jiwa, bukan per polis. Ya. Ya Pak. Kembali yang sebelumnya Pak, itu kalau nasabah bayar tahunan, kalau dia seperti tadi pertanyaan Sisil, kalau dia berubah jadi 6 bulanan atau 3 bulanan, Nanti ya, habis beberapa slide lagi. Jawab. Ya, beberapa slide lagi. Nanti itu harus membuat quotation. Pak, Ya. kok per jiwa gimana maksudnya? Kalau punya PCB 1M 1M, punya PGB 3M, kritis, masuk kriteria stadium akhir. Keluar semua kan Pak? Iya, maksudnya nggak boleh yang 3M ditahan dulu, nanti aja buat biaya 40 harinya baru diklaim, itu lo nggak boleh. Kalau angioplastik maksimum 200 dari total Iya. semua yang dia punya. Maksudnya Ismandi tadi adalah Ditahan. punya 10 polis PCB. Apakah klaim 1 menyebabkan yang 9 lain juga harus cair? Ya harus cair, kan udah 1 jiwanya udah nggak ada. Iya. Malah rugi nanti ahli warisnya kalau nggak diklaim, segera diklaimkan. Ya? Iya Pak. Nilai tunai terbentuk jika dilakukan surrender. Nilai tunai akan terbentuk berdasarkan usia masuk, jangka waktu pembayaran premi, dan jenis kelamin. Perhitungan nilai tunai mengacu pada tabel nilai tunai. Jika pemegang polis mengajukan surrender dalam tahun berjalan, nilai tunai akan dibayarkan proporsional. Ya, nanti saya kasih contoh. Perhitungan nilai tunai dalam ilustrasi ini udah saya jelasin tadi kalau standar. Ini contoh tadi, nasabahnya bayar 15 tahun. Tapi nasabah surrendernya tahun ke-8 bulan ke-4. Berarti nanti dia akan dapat nilai tunai antara tahun ke-8 sama tahun ke-9 di prorate. Contoh ini berarti ya nilai tunai tahun 8 ditambah nilai tunai tahun ke-9 dikurangi tahun ke-8 dikali 4/12, karena dia bulan ke-4. Dapatnya hanya sekian. Ya. Pemulihan polis sama kayak PGB, maksimal 2 tahun atau 24 bulan. Lebih dari 24 bulan udah bisa dipulihin, dan ada bunga. Ya. Perhitungan bunganya nggak di-declare sekarang, nanti ketika nasabahnya lapse. Makanya hati-hati jangan sampai lapse. Nah ini tadi pertanyaannya Bu Sisil, mengubah frekuensi pembayaran premi itu boleh dari bulanan ke tahunan atau sebaliknya. Ya, jika perubahan dilakukan sebelum polis issued, submit ilustrasi baru. Setelah polis issued, nanti submit formulir perubahan minor.